Kembali lagi bersama kita di ruang berdikari, berdiri di kaki sendiri dengan dibungkus komedi. mantap. Cimannya mantap. Oke, mari ngopi, enjoy. Mau bahas apa nih kita di episode ketiga ini? Politik lah. Kan Dulu bro. flashback ke yang konten sebelumnya, Oh, yang di episode 2. Nah, Kan katanya kita mau ngebahas impact dari berdikarisme ini. kalau di episode 2 kita membahas lebih kompleks ya, Ya. 5 aspek tadi kan Bang, yang sudah kita bahas di episode kedua. Sekarang kita apa sih impactnya ketika lu udah mengamalkan nggak bos, mengamalkan kira-kira berdikarisme ini gitu. Iya, mengamalkan buku-buku. Aduh. Ente mengerikan sekali Bang. Ya jadi dimulai dari berkehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki berdikarisme pasti udah punya purpose, otomatis udah punya kegiatan. Misal di bangun tidur, dari bangun tidur itu dia udah tahu harus ngapain. Karena misalnya kita di ketika bangun tidur itu kan diberi 2 pilihan, lu mau tidur lagi atau lu mau mewujudkan purpose lu itu gitu kan. Tapi kalau misalnya pas tidur nggak bangun lagi, Berarti dicabut ya Mas. Wafat gitu. Iya kan ada 2 pilihan ketika kita bangun tidur tuh. Bangun tidur bangun untuk mewujudkan mimpi atau tidur lagi untuk melanjutkan mimpi. mimpi yang di Mimpi basah gitu. Iya. Nanti wajib kalau mimpi basah mah. Tidak ada yang sukses kecuali pelacur, ya kan? Tidak ada yang selain sukses di kasur kecuali pelacur. Orang-orang yang memiliki paham berdikari itu ya pasti memilih untuk bangun gitu, mewujudkan mimpinya, bener Bang. Nah, sekarang ketika lu bangun tidur itu pasti ya hawa dingin, apalagi di kayak lu tinggal di kota Bogor, lu tinggal di kota-kota yang dataran tinggi, mungkin pasti dingin. Tapi kalau misalnya kalian di daerah kayak gurun-gurun gitu, mau dia bangun panas sekali. Itu gimana gitu? Kan lu kan bilang gitu, Iya. kalau bangun dingin. Dingin. Tapi kalau yang di daerah sana Itu kayaknya dingin juga lah, Dingin tapi juga. mungkin nggak sedingin di dataran tinggi mungkin ya. Tetap Iya. Iklimnya ya setiap kota berbeda. Oh, enggak. Nah, disitulah mulai lu keluar dari comfort zone lu gitu kan. Iya. Keluar dari comfort zone lu dan mulai dari hal-hal kecil aja, keluar dari zona nyaman tuh yang seperti kita bahas di episode sebelumnya. Lu nggak harus satu hari satu malam ngelilingin kota Bogor gitu ya, nggak harus juga gitu. Ya lu misalnya mulai dari bangun itu udah satu hal yang satu kemenangan lah di situ. Dan ya pastinya untuk meraih purpose tidak dengan bayaran yang murah gitu. Banyak tantangan-tantangan yang harus dilewatkan. Salah satunya itu level pertamanya itu ibarat kata apa ya, lu bangun pagi gitu, lu tahu abis itu mau kemana gitu ya. Impact kalau lu punya purpose kan gitu, kegiatannya dia terstruktur, dia bangun tidur tuh tahu mau ngapain gitu kan. Iya. Selanjutnya apa? Misalnya lu lagi kuliah atau misalnya lu pengen bangun bisnis, ya lu bisa baca-baca buku bisnis ya kan, di paginya kan lagi fresh-freshnya gitu kan. Atau lu di nilai-nilai berdikarisme nih ada kesehatan, ya lu angkat barbel lah gitu kan. Iya. Angkat barbel, jogging-jogging Ya, lah. workout gitu Nah, lah. itu bisa punya kegiatan yang terstruktur pastinya. Apa lu bangun pagi, lu bisa olahraga dulu, ya nggak usah lama-lama, 15 menit tuh. jangan dong. Habis bangun pagi kan, ya kan masih belum sadar tuh. Oh, iya. Tidur nih, berat. Bangun kan, masuk barbel. Enggak ya. Setidaknya kita minum air putih. Air putih dulu. Iya. Benar. Setidaknya udah nyawa berkumpul, tidur lagi. Itu sih mati aja. Mati aja. Mau. Bangun tidur.
tidur itu basiru. Oh iya. Manis dong. Aduh. Ya bangun tidur ya meresahkan diri lah. Gue juga memang sih gue belum sepenuhnya gitu ya, masih ya angin-angin lah. Cuman gue terus berusaha bangun tidur, sholat ya kan, ambil wudhu ya kan. Ria sekali ya. Kadang-kadang ya, masih belajar gitu kan. Gak selalu gitu. Ya mandi bisa terus meresahkan diri gitu, minimal kalau lu udah terbiasa di dalam 96 hari katanya mah, di dalam 96 hari lu terbiasa bangun pagi, ya lu otomatis dalam siklus yang hidup sehat itulah. sehat itu ya, nah itu bakal katanya bisa berkelanjutan seterusnya gitu kan. Nah orang-orang yang punya purpose ya pastinya lu bangun pagi, kalau lu ibarat kata apa namanya orang udah jualan bubur, lu makan bubur masih belum tidur ya kayak sampah lah. Jadi kayak gua dulu gua pernah dulu belum tidur, orang udah jual bubur, orang udah aktivitas, gua masih ya. Tapi kan bukan berarti sampah juga dong. Yeah. Kalau misalnya yang ada yang kerja terus dia shift malam, Oh gimana? iya, ya, itu berarti masih dalam lingkup purpose gitu. Iya. Nah, Oh iya, nah, kan dia kerja untuk mencapai mencapai tujuannya. tujuannya itu nggak masalah. Nggak masalah. Atau lu misalnya ini bergadang karena tugas, itu mah nggak masalah. Itu lu nyusun skripsi atau apa nggak masalah. Yang penting lu bergadang ada faedahnya lah gitu ya kan. Begadang jangan begadang. Kalau Awal begadang. Jangan dilanjut. Oh iya. jangan dilanjut ya. Nanti ditampar gitar sama Roma Irama. Aduh, menghancur. Nah impactnya apa? Lu Baju ropa. Nah impactnya nanti lu apa namanya dari bangun tidur lu udah ada kegiatan, udah punya ini terstruktur. Kalau misalnya lu belum punya purpose nih, misalnya lu belum punya purpose tapi lu pengen mengamalkan nilai-nilai berdikari, mengamalkan lagi udah Iya. Kalau lu pengen menjadikan lifestyle lu lah gitu ya, supaya diterima dalam semua kalangan pasti. Tapi lu kenapa, Bang? Enggak. Lanjut ya. Ya lu bisa lah mulai, mungkin lu mulai bisa cari purpose lu gitu. Gak usah hal-hal besar gitu, gak usah lu ikut UFC gitu, banting orang ya gak usah gitu. Ya lu bisa mulai baca buku kayak hal-hal apa yang lu sukain gitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi apa ya, penunjang purpose lu bangun tidur, tapi lu gak tahu nih harus ngapain, ya carilah hal-hal yang berfaedah, mungkin tuh bisa jadi trik. Kayaknya ya yang saat-saat ini ya kaum milenial lah gitu kan. Bukan kaum milenial doang, kayaknya hampir semua ya manusia kalau bangun tidur nih gadget tuh ya Nah itu janganlah, diusahakan. harus diusahakan mah jangan. Nah tapi karena boleh asalkan di gadget tuh ada alarm. Nah, oh ya, pas bangun ambil gadget, matiin alarm. benar. Tidur lagi. Jangan lah. Oh, jangan. Nah, maksud gua begini, apa boleh lu buka gadget tapi punya faedah yang jelas gitu. Nah, itu baru berdikari. Tidak gampang ke distract hal-hal di luar itu. Nah, berbicara digitalisasi ya, memang apa ya? Di era terbuka ini itulah dampak-dampak di kehidupan sehari-hari kita, insecure gitu ya, overthinking gitu ya. Nah, mungkin ketika lu perlu pembatasan, makanya mungkin purpose ini salah satu pagar supaya lu melakukan sesuatu itu tidak mudah ke-trigger hal-hal yang di luar purpose lu lah gitu. Iya. Karena capek sendiri gitu loh, semua diserap gitu kan. Iya. Semua dibanding-bandingkan sehingga insecure gitu kan. Jangan lah. Ya, tapi kalau yang belum nonton episode sebelumnya, Tonton ntar lah. lihat nih ada di atas ini, ntar tinggal klik aja. Ya. Kita suka ya. Oh iya benar. Pokoknya itu di sebelah kiri aja. Di sini ada komunis. Iya. Bisa direkomendasikan kalau lu masih belum ngerti nih arahnya kemana, lu nonton dulu episode sebelumnya. Makanya supaya ini sampai gitu lu perlu melewati step-step, episode 1, episode 2 gitu kan. Intronya kalau bisa lu nonton gitu. Ya. Ya, balik lagi ketika purpose itu kita harus punya boundaries lah, ibaratnya benteng untuk kita tuh harus tahu nih batasan kita sampai mana, gitu. Sepakat. Batasan kita sampai mana.
Jangan sampai semua informasi kita serap sehingga kita mudah insecure membandingkan tubuh kita dengan orang lain. Nah, sebenarnya kan tubuh banyak kita, juga. ya, tubuh kita kan bukan untuk dibanding-bandingkan sebenarnya. Karena sebenarnya sebagai ciptaan Tuhan gitu, Iya. kita semua udah sempurna gitu. Tergantung kita mau nggak memaksimalkan potensi yang kita punya ya, itu. Terus menggali potensi yang ada dalam diri kita, tunjukkan apa skill maupun itu hard skill, soft skill dan lain-lainnya, tunjukkan aja. Nah. Semua orang mempunyai sisi baik dan buruk kok. Sebagaimana kita bisa mengolahnya aja dengan seoptimal mungkin. Benar. Kembali lagi, lanjut Bung Fahmi. Waduh, ada yang Benar, gue sepakat banget. Semua orang tuh mau siapapun yang orangnya banyak, mau presiden, Pak Soekarno, Pak Soeharto, semua tuh punya baik buruknya gitu. Iya. Bang. Tergantung bagaimana kita memaksimalkan baik kita dan meminimalisir keburukan kita. Tapi ya pasti ada aja sih ya, nggak Iya. mungkin hilang. Walaupun kadang ada yang lebih banyak buruknya. Iya, itu sih harus kita garis bawahi, itu manusia bukan itu. Waduh. Tapi Tapi wajar. Wajar, mungkin dia masih diambang pilu kalau kata dari Oh iya. Ya seperti itu. Pokoknya kalau gue yakin lah kalau kita misalnya udah mampu gitu mengamalkan nilai-nilai berdikarisme kehidupan lu sehari lu nggak pusing. Terus lu kalau misalnya lu kan udah punya purpose, udah punya tujuan ya, lu nggak setiap hari harus chatan sama cewek gitu kan, nggak harus. Kalau nanti ada cewek lu yang mutusin lu ya lu nggak pusing. Kenapa? Ngomongin berdikarisme pasti everything is purpose is number one gitu ya. Cinta pertama lu tuh ya purpose lu gitu, cewek ya nomor ke-10 gitu. Kalau cewek lu pergi atau lu dibalas 8 jam sekali ya lu gak usah pusing. Tapi kalau kata gue, kalau emang salah satu purpose-nya itu cewek, ya, dan dia emang bener serius gitu ya. Iya mah. Bawa gitu mah enggak. Nggak gitu. apa-apa, cuman ya konsekuensinya terima sendiri Terima gitu. sendiri, ya. Karena begini, ketika lu nanti fokus lu kepada cewek, in the end ya lu nggak punya apa-apa toh. Akhirnya kalaupun akhirnya memang lu sampai nikah nanti ya Jangan sampai lah jadi jual podcast. jangan sampai lah lu dagang pulsa gitu. Tapi nggak apa-apa. Iya. Tapi lebih baiknya kita mempunyai apa ya? Ibaratnya mempunyai Kualitas lah. iya kualitas lah. Walaupun tidak semua jual podcast tuh ya di bawah rata-rata. Enggak. Iya. Itu pun sebagai propos juga, sebagai apa ya? Bisa jadi sebagai inovasi pop es campur apa gitu. Enggak, pop es sama Oh, cilo, iya, dan pop es dibarengi cilo. jualannya gitu, Iya. maksud gua gitu. Tambah lagi bisa ada pemasukan. Cireng. Apa. Oh iya. Gua kebayang gitu pop es. Toppingnya Topping kan. toppingnya basreng kan. Kalau enggak lu nanti sampai ini jual seblak teh meme. Sondak di kebun jukut. Aduh, bukan. Ya seperti itu lah. Kalau purpose lu cewek atau purpose lu apa, karena begini banyak hal yang harus lu bahagiakan lu orang tua lu. Barangkali lu punya adik atau lu punya kakak yang bisa lu bantu, ya kenapa enggak gitu. Kalau yang nggak punya, Yang nggak punya ya bahagiain orang tua gitu. kalau nggak punya juga. Sendiri dulu. Oh iya. Gitu. Oh iya kan berdikari. Berdikari, tapi bukan berarti lu nggak boleh pacaran, itu mah pilihan. Iya, konsekuensinya ya tanggung sendiri-sendiri. Mau hamil di luar nikah, gitu ya. Tanggung lah. Tanggung diri, lu harus bertanggung jawab. Apalagi lu laki-laki nih, kalau ada laki-laki yang nonton udah jadi bangsa. Ya, Iya. pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Menyiapkan nanas muda. Dan bagi wanita jangan terpancing rayuan-rayuan lelaki-lelaki banyak. Hei, ingat. Apa? Ingat. Dia yang ngucapinnya ingat, dia lupa. Oh gitu. Bukan berarti kita berdikarisme ini mengharamkan orang pacaran. Nah, itu mah pilihan lu. Iya. Menurut lu haram ya oke. Oh gitu. iya. Nah, Ingat 3 detik aman. Itu pesan dari gua. lupa sutra. Kain sutra maksudnya. Oh. Iya.
Putra. Bukan merek ini ya, bukan merek Bukan. ini kontrasepsi bukan. Oh, iya, iya. Kan masih ada dulu. Oh. Saya sudah meluruskan atau belokkan lagi. Kacau. Ya seperti itu, kalau memang lu mau pacaran terserah. Cuman tetap purpose lu kalau bisa menjadi prioritas. Karena apa? Ketika nanti lu dibalas 8 jam lu di ghosting ya lu nggak pusing karena cinta pertama lu ya purpose lu. Nah. Cewek mah ngikuti. Ya kan kalau ini kan tentang purpose yang menyangkut pautkan dengan perempuan, laki-laki atau hubungan lah gitu Hubungan ya, kan. percintaan lah ya. Kalau misalnya purpose-nya tentang pendidikan Oh, iya. atau kerja, Ya misalnya pendidikan Iya. mau jadi guru gitu ya. Iya, Nah, benar. ya nggak masalah gitu. Berarti lu apa tadi? Berarti tadi kalau purpose lu jadi guru masuk ke poin kedua. Insight. Oh iya. Nah lu ya belajar bagaimana metode jadi guru yang baik dan benar gitu kan. Nah nanti mungkin bisa karena gue bukan di bidang pendidikan gitu ya. Kita mungkin tidak ada yang di bidang pendidikan gitu. Fokus nanti mungkin kita bisa lah menjembatani itu Iya. ke guru-guru yang Ada pengajar yang ada di Indonesia mungkin atau di lingkungan sekitar kita. yang berkompeten lah gitu. Iya kan, benar-benar. ntar abis belajar terus jadi guru punya modal buat nikah terus menjadi keluarga yang sakinah Mawadah. wadidaw. Wadidaw. Ya, pokoknya Itulah, kalau lu udah punya purpose nih, misalnya masuk pendidikan, ya lu masuk kedua insight yang menunjang purpose lu, impactnya apa ya lu punya kegiatan sehari-harinya untuk menunjang insight lu gitu. Nah, berbicara insight itu kan banyak sekali sekarang bang media-medianya kan kompleks sekali, media sekarang terbuka di YouTube. Kalau fokus lu pendidikan ya berarti lu nonton hal-hal yang menyangkut pendidikan gitu. Iya. Di luar itu ya lu nggak perlu tapi boleh tapi jangan terlalu banyak. Iya. Yang ada nanti lu bingung dan kehilangan arah gitu. Nah, perlu batasan-batasan yang tetap terukur dan jelas gitu arahnya kemana gitu. Yang ketiga, impactnya ketika lu mampu mengidentifikasi Ya. kelemahannya gitu kan, Dap. Iya. Ya tampang ya perlu lah, tampang memang bukan cewek aja yang boleh make up, cowok juga boleh make up gitu. Karena no bullshit lah, cewek juga lah, cowok pasti pertama ya tampangnya. Iya. Nggak mungkin gua ketemu di pasar nih ada cewek biasa aja gitu kan, nggak tahu asal usulnya tiba-tiba gua tembak gitu, nggak mungkin juga. Iya. Ya kan ya, cinta tuh awalnya dari Mata turun ke hati. Makanya gitu pertama mungkin dari outside-nya dulu baru ke inside. Ada orang-orang yang jatuh cinta karena attitude-nya dia, karena intelektualnya dia dan lain-lain. Ketika kita tidak mempunyai wajah yang mulus ya setidaknya kita mempunyai attitude yang mulus ya. Nah, benar. Tapi kan kalau lu punya muka jelek terus tapi mempunyai hati yang baik, ya pokoknya yang berbau-bau positif lah. Iya. Tapi tetap aja muka lu jelek. Iya, setidaknya kita lurus lah. Iya. Ya gini bro, kalaupun jelek tapi dirawat mah kan karena terlihat tuh ada yang jelek biasa aja tapi dirawat gitu. Ada yang malah ganteng, orang ganteng tapi nggak dirawat. Sebenarnya bukan jelek, kurang ganteng. Kurang ganteng Ya. lah, atau biasa Atau aja. kurang beruntung gitu. Gitu. Kurang beruntung mempunyai Wajah wajah yang yang ganteng. Ya. Tapi ya kalau lu ganteng tapi nggak lu rawat sama aja gitu. Iya. Dan lu jelek tapi dirawat ya lu kelihatannya malah lebih ganteng. Kan banyak lah orang yang yang ceweknya cantik, cowoknya biasa aja gitu ya. Tapi karena dia dirawat, populer juga ya. Iya, Punya bener. purpose mungkin dari segi bernyanyinya bagus. Bernyanyinya bagus, anaknya pejabat. Ya mana anak pejabat biasanya diurus sama anaknya yang punya uang lebih untuk mengurus badannya. Oh. Iya benar. Ini ya terus memaksimalkan potensi lah. Kalau misalnya nilai lu 1 naikin jadi 3, ke 4 sampai ke 10 gitu kan. Ya gitu. Ya sehat kalau lu ini nggak punya nggak sehat,
apa hidup lu begadang mulu gitu kan, apa namanya pola-pola hidup lu nggak jelas, ya siapa juga yang mau gitu, siapa yang mau dekat gitu kan, nggak punya kegiatan yang jelas, kerja lu mabok-mabokan, apalagi sampai direkam gitu ya kan. Iya, mabok-mabokan direkam, terus tiba-tiba nangis gitu, nangis direkam. Nangis. Nangis. Update-update status. Waduh. Lagi kane nih. Tapi disclaimer dulu ya, ini bukannya menjudge ya. Enggak. Enggak. Selalu mau minum ya terserah, itu mah. Tapi Ya, bodo amat juga. Setidaknya kan ketika Fuck dia lah. ketika minum ya, menurut gue pribadi, ini asumsi gue pribadi, ketika minum ya tolonglah dalam lingkungan ya cukup pribadi dan orang sekitarnya Iyalah. aja yang tahu gitu, jangan sampai dipublish lah ya. Buat apa sih dipublish gitu? Mabuklah dengan cara yang benar. Iya. Sih, mabuklah dengan yang benar. Beda halnya endorse malah. Iya. Kalau misalnya kayak ada mungkin konten kreator atau komika yang di endorse gitu ya, itu mah memang dia kerjaannya di sana gitu. Tapi Iya. kalau kayak lu minum supaya dibilang keren gitu, Iya. kadang pengen gini bal, dia posting minum supaya cewek-cewek ini nanti ngomen, ih mau dong ikutan minum, Iya. jangan di kapan bangsat. Tapi kalau mau endorse ini nggak apa-apa. Diterima kok. Diterima. Iya. Atau Diterima juga. bicara kesehatan peduli lindungi, mau bermitra dengan berikan itu dengan senang hati. Iya. Jangan sekadar nanti ngabisin baterai HP saya aja. Nyalamu udah kok. Iya. Bagi ruang-ruang apapun itu yang ingin berkolaborasi dengan kita, ya silakan saja. Ya bicara outside, lu nggak sehari-hari lu boleh lah pakai baju yang nggak usah mahal-mahal, tapi minimal jangan robek lah, misalnya nanti robek-robek atau apa udah pudar nggak dicuci sampai seminggu ya, jangan juga gitu. Ya lu tetaplah merawat apa baju lu gitu, nggak usah mahal ya, mungkin nanti kita bisa menjembatani ke thrifting ya. Masuk. Loting baru buka. Iya. Kadang kan kalau baru-baru buka kan ada promo, Iya. tapi mungkin desainnya bagus gitu kan, kenapa nggak dimanfaatkan? Iya, benar-benar di era zamannya digitalisasi ini kita sebaiknya bisa menjembatani orang-orang yang setidaknya kita bisa bantu. Berarti sangat ada impactnya banget bagi kehidupan sehari-hari ya. Pasti. Makanya memang dari awal bro, gue bilang apa berdikari ini jangan jadi ideologi apa sepenuhnya gitu, jangan jadi radikal gitu, tapi jadi lifestyle gitu kan. Iya. Mulai tadi bahas dari bangun tidur, lu udah punya kegiatan, menunjang kesehatan lu gitu kan, lu jangan begadang gitu, karena kalau lu begadang mengganggu produktivitas ke depannya. Nah, benar. Jam tidur terganggu, Lu kesehatan terganggu. bener, pokoknya ya gitu lah. Mengerikan sekali. Mata kuning, Oh, liper kali itu. Iya, karena kan dia tidur sih. Karena liper kan nggak, biasanya orang-orang yang tidur pagi baru tidur. Jangan kayak gitu juga. Anda Kecuali tidur dia- pagi harusnya berjemur. Orang-orang berjemur, dia berjemur di bawah kasur. Bukan berjemur aja. Apalagi lagi pandemi. Iya. Ya kan sekarang walaupun ya mungkin angka udah menurun, tapi tetap masih ada beberapa yang ini tetap stay safe. Jangan kita mudah puas gitu. Wah ini turun, gua nggak mau pakai masker, gua nggak mau jemuran, gua nggak mau ini apa, jangan gitu ya. Tetap apa namanya ya, jaga kesehatan lu dari lu pokoknya ngamalin nilai-nilai berdikarisme ini juga udah inilah, udah kompleks lah, lu hidup lu teratur, tujuan lu jelas, tapi bicara purpose juga tidak melulu tentang duit ya kan? Iya. Duit. Gue ngambil contoh kayak ini, Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh mantan angkatan darat. Wah, gue memang nggak ada sangkutan sama partai politik ya, kita nggak di ini partai politik atau organisasi manapun. Tapi ya apa salahnya ketika satu tokoh politik itu memiliki contoh yang baik, kenapa? Iya, Benar. benar. Kayak beliau punya Indomaret berjibun di, lu tau lah di Indonesia udah banyak banget Indomaret. Kalau kita bayangin kekayaan beliau ya, kita tahu sendiri lah. Tapi tetap terus nyala jadi presiden. Nah itu kan salah satu purpose beliau yang memiliki tekad yang kuat
yang belum tercapai terus ya bulat dalam menggapai purpose-nya. Iya, mungkin untuk membangun dan mensejahterakan Indonesia Oh ini. iya. Jadi, Walaupun gagal terus. ada mungkin belum. Belum. Oh belum ya, Iya. belum ya, Iya. belum. Segala sesuatu tuh bisa, mungkin Bapak Prabowo bisa jadi di belakang dan bisa menjadi apa ya judulnya, bisa membangun tanpa menjadi presiden, membangun Indonesia. Buktinya sekarang menjadi menteri, iya, menteri pertahanan. iya. Iya. Berarti membuktikan bahwa beliau itu Ingin benar-benar mengabdi kepada kepada negara. Mungkin purpose beliau di sana ya Iya. kan. Dan bicara maksudnya kalau kita bandingkan dari negarawan atau tokoh politikus dibandingkan Indomaret, mungkin udah cukup gitu. Kenapa beliau nggak tidur-tiduran aja gitu, santai-santai main dengan keluarga gitu kan. Nah masih terus pikirin negara ya. Purpose beliau di situ. Makanya purpose tuh ya terserah lu, lagi-lagi yang pilihan lu nggak harus jadi pembisnis, lu nggak harus jadi apapun gitu ya, lu mau jadi PNS, lu mau jadi apapun, pilihan lu gitu. Ya, apapun purpose-nya tetap lu harus patuhi protokol kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Ya. Terus jaga kesehatan lu, Terus terus semangat. produktif, Produktif, lu ya. harus menggali sesuatu yang ada di diri lu, maupun inside maupun outside yang harus dijaga. Apapun yang harus kita jaga, jagalah. Inilah pemberian dari Tuhan kita harus jaga. Mau siapapun Tuhannya, siapapun yang kita sembah silahkan. Iya. Tapi setidaknya kita bisa menjaga diri sendiri dan lingkungan kita sekitar. Yang terakhir nih Dam, yang terakhir tuh Iya. duit networking ya. Impactnya lu nggak diam di rumah, lu nggak jenuh. Iya. Ya kan, ya lu terus bisa lingkungan lu mensupport lu. Kalau lingkungan lu nggak ada kontribusi apa-apa di purpose lu ya mending tinggalin aja gitu. Ya buat apa juga gitu. Tapi ya bukan berarti lu harus nolep. Boleh lah sesekali lu nongkrong, tapi ingat waktu. Ingat waktu. Ya. Jangan jadi berdikarisme yang radikal. Ya mudah-mudahan gue berharap lu bisa mengamalkan nilai-nilai ini menjadi lifestyle ya, yang bisa lu jadi pola hidup lu dengan baik, memicu lu untuk terus maju. Iya. Apapun ideologi kalian, apapun pemikiran kalian, apapun pedoman kalian, tetaplah jangan terlalu jangan terlalu fanatis terhadap ideologi kita sendiri gitu. Dan termasuk ideologi atau pemikiran dari kita ini yang berdikalisme ini untuk terlalu fanatik sehingga menjadi radikal. Apapun ideologi kalian, apapun purpose kalian, tetaplah harus kita jaga, kita rawat, entah itu tubuh, entah itu networking, biar kita bisa menunjang purpose yang kita akan atau achievement yang kita akan gapai di depannya. Nah mungkin begitu Bang ya, yang kita bahas mungkin lebih ke lifestyle, mudah-mudahan masuk gitu ya ke lu, dan lu bisa terus berkembang, terus lebih baik, terus grow up di setiap harinya. Iya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat buat lu. Kita pamit undur diri. Pokoknya stay on your activity, stay on your purpose. See you next video. Bye.